Saya mempunyai kasus sama seperti yang tadi pertama ditanyakan Bapak tadi. Ya. Yang hilang sadar. Iya, tapi saya malah lebih parah Ustaz. Waktu itu sampai Siapa? Ibu sendiri apa orang? saya sendiri sampai dibawa ke rumah sakit 1 minggu. Di rumah itu nggak doyan maem 1 minggu sampai lemes sampai ngedrop gitu. Ceritanya itu mujadahan Ustaz. Mujahadah. Iya, mujahadah. Pertamanya saya nggak kenal sama ustaznya, saudara saya ikut kayak gitu, terus dia itu cerita ke saya berubah gitu ya, alhamdulillah. Terus dia gilir tapi ke rumah ibu saya awalnya, udah kejadian, terus habis itu kok minta ke rumah saya gitu loh. Habis ke rumah saya ya udah kejadian seperti itu, saya seperti pocong Ustadz. Waktu itu meninggal gitu loh Ustadz, sampai berkali-kali. Rasanya kayak meninggal. Seperti itu, tapi meninggalnya kayaknya belum husnul khotimah. Jadi saya itu pergi kemana-mana, biar saya itu seperti meninggal tapi nggak diopeni gitu loh Ustadz. Yeah. Sampai 7 jam gitu. Terus saya habis itu kan ada adik saya pulang diceritani karena saya seperti itu. Terus adik saya itu malah berdoanya itu ngikutin kayak yang di TV salah satu ustadz. Nah itu ngikutin itu, habis itu tapi saya kerasanya malah ditiup-tiup keluar apa kayak uap gitu Ustaz. Terus bau mayat, rumah saya bau mayat semuanya sampai saya nangis. Saya keluar rumah jam 12 malam itu Ustaz. Waktu itu kalau saya ingat itu ya sedih, cuman ya sampai sekarang kayak trauma gitu loh Ustaz. Saya potong, ya. Itu kejadian setelah ikut mujahadah atau sebelumnya? Setelah itu. Kenapa ibu ikut mujahadah? Saya enggak, kan itu teman saya, terus habis itu rumahnya di mujahadah biar adem gitu ya. Bukan karena punya masalah tekanan enggak. Ekonomi Terus apa-apa? Itu habis mujahadah itu di rumah saya ditemukan sama ustadznya itu ada tali maisan sama tali pocong gitu. Tali maisan. Terus dibakar sama itu ustadznya itu. Tapi waktu itu saya mikirnya itu bilangnya ada yang nggak suka, terus paling yang bawah dia kan seperti itu. Saya cuman awalnya seperti itu. Kalau suami saya ceritain sama sekali nggak percaya. Kalau saya lama-lama kok jadi percaya gitu loh Ustaz. Terus habis itu ya jadilah seperti itu, saya komen kayak di alam lain gitu loh Ustaz. Alamnya kayak apa? Kayak saya ketemu udah di alam barzah gitu, ketemu ibu saya di sana, kayaknya mau masuk neraka, ibumu mau masuk neraka, ditolong sama kamu, yang bisa nolong cuma kamu. Terus dia saya ketemu Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Ali Jaber. Iya bener Ustadz. Ustadz Adi Hidayat masih hidup? Ustadz Ali Jaber kan udah meninggal waktu itu. Iya. Saya melihatnya husnul khotimah terus bercahaya, terus dia mengamalkan ya Allah kayak gitu kan ya Ustadz. Terus komen seperti itu. Terus habis sini saya cek. Lihat tangannya Bu, dua-duanya. Sampai saya kan habis itu terus ngirim uang 20 juta, 20 juta dan rumah menjaga itu ya. Coba lihat Bu. Saya dari kecil itu kalau itu pasti gitu. Ya. Jadi mau dicek lihat. Jadi gini, ibu dari kecil sering mimpi-mimpi aneh kan? Pasti. Coba nanti. Kalau tidur pasti mimpi. Mau pagi, mau siang, ya, mau semua malam. orang mungkin gitu. Itu bukan aja. Tapi katanya pasti mimpi gitu loh ya. Ustaz. Tapi yang saya mau tanyakan itu di rumah yang dulu ibu tinggali atau di rumah Mbah? Enggak. Di rumah Mbah atau dulu rumah yang dari masa kecil ibu tinggali itu pernah dipendemi sesuatu enggak? Atau dikasih raja-rajahan? Kalau itu saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu sama sekali. Pernah dimandiin berupa pakai air kembang dan lain-lain, dikasih air minum rajahan? Enggak sih. Kalau kayak itu waktu hamil yang pertama itu 4 bulan itu di kampung gitu. Cuma sekali itu aja. Kalau gitu, ya. Nun sewu, hubungan ibu sama bapak atau ibunya ibu dingin atau hangat? Suami apa orang tua? Orang tua. Oh. Nah, mungkin itu privasi nggak usah dijawab.
Ya, Ya. karena mungkin dari situ akar permasalahan. Iya. Ya, Terus nanti saya tuh merasanya di rumah itu takut Ustaz, nggak pengen pindah rumah gitu loh. Karena saya dalam pikiran saya ya Ustaz. itu jadi waham. Oh gitu. Waham karena sugesti dukun dobel itu. Iya, karena rumahnya udah buat apa itu yang seperti itu loh, ilmu hitam. Saya nggak mau, rumahnya udah dilaknat ini. Saya Oh, mau enggak, tinggal di sini. enggak. Gitu. Enggak lah. Ibu kan jadi korban. Iya. Yang terlaknat kan perbuatannya si beliau itu. Saya Ibu sampai kan, dirawat di RSJ 1 minggu. oh, ibu konsumsi obat penenang berapa lama? Cuma itu 1 minggu, tapi habis enggak, soalnya saya kan waktu itu yuk, saya mens bisa sholat terus di sana. Habis pulang itu baru bisa alhamdulillah bisa lebih normal, Ya. tenang-tenang gitu. Ini coba didiagnosa dokter David dari lidahnya. Sini dulu. Alat. Alat. Buka mulut. Lidahnya. Dulu waktu kehamilan ibu, ya maksudnya iya, ada permasalahan-permasalahan yang ini cenderung ke genetik. Iya, seperti orang tua, iya. Iya. Oh, iya, Ke saya tahu. genetik. Iya. Jadi rananya sekarang tempat ibu kemarin-kemarin telah dijadikan suatu mungkin ritual-ritual yang mungkin tidak syar'i. Iya. Yang sekarang ibu harus lakukan adalah perbaikan diri, kemudian janganlah berpikir bahwa rumah itu rumah yang sudah dilaknat, jangan. Jadi kembalikan lagi kepada keyakinan ibu untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian perbaiki diri dalam sisi amal ibadah, kemudian ketiga perbaiki diri dari pola asupan nutrisi yang ibu konsumsi, terutama nutrisi-nutrisi yang berkaitannya dengan nutrisi sel lambungnya, karena makanan-makanan yang kita makan, ya, ini sedikit saya kasih gambaran untuk pemahaman bapak ibu sekalian. Makanan-makanan yang kita makan tujuannya sih untuk apa? Tujuannya berarti untuk menutrisi sel yang ada di dalam tubuh kita. Tanpa terjadinya perkembangan sel yang baik, tanpa ada nutrisi sel yang baik, maka sel kita akan terjadi penurunan, bahkan terjadi apalagi yang namanya sel lambung, itu setiap harinya ada sel yang setiap hari pasti mati. Jadi untuk bisa menutrisi sel ini, agar mekanisme proses pengolahan makanan yang kita makan menjadi nutrisi sel itu tercukupi, maka dibutuhkan pola hidup dan pola makan yang baik, penjagaan hidup. Jadi yang namanya sel itu tidak membutuhkan apapun makanan yang ibu makan dalam keseharian kita. Saya ibaratkan gini, saya contohkan gini, ibu makan nasi pecel, ibu makan nasi padang, ataupun makanan-makanan ikan, apakah sel membutuhkan yang namanya nasi padang? Tidak. Apakah sel membutuhkan yang namanya ayam? Tidak. Ya, pokoknya sel nggak mau tahu yang jadi nutrisi sel ketika dia masuk ke dalam tubuh kita adalah sudah berbentuk apa? Bukan lagi berbentuk yang namanya ayam, ya, tidak lagi berbentuk yang namanya nasi. Jadi sel itu tidak mau tahu, pokoknya makanan yang harus masuk adalah nutrisi yang harus mudah tercerna oleh sel itu. Nah, apa sih nutrisi sel yang sejatinya dibutuhkan tubuh agar mekanisme tumbuh kembang kita, kemudian aktivitas kita berjalan dengan baik, kemudian metabolisme biokimia di dalam tubuh bekerja dengan sesuai fitrahnya yang Allah turunkan ke dalam tubuh kita? Tentunya asupan nutrisi sel ini tercukupi. Ibu dan bapak tahu nggak namanya sel itu makannya nutrisinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Mungkin di sini ada perawat, ada bahkan dokter, mungkin kan seharusnya sudah tahu, atau tenaga kesehatan. Ada yang bisa jawab? Apa Bu?
Sarimi. Tadi kan saya nggak mau tahu ibu mau makan sarimi, ibu mau makan nasi pecel, saya nggak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan sel adalah yang sesuai dengan keinginan sel, bukan keinginan hawa nafsu kita. Tahu nggak makanan sel itu apa? Nggak ada yang tahu. Masya Allah, luar biasa ya. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Padahal tubuh kita sendiri adalah pemimpin, ya. Pemimpin apa? Pemimpin sel-sel tubuh kita. Siapa lagi yang memimpin sel tubuh kita ya? Ya kita sendiri. Ibaratnya kita adalah seorang presiden. Presiden itu memimpin rakyat-rakyat kita, ya. Rakyat-rakyat kita, warga-warga kita. Lah kita, diri sendiri kita adalah seorang khalifah, seorang pemimpin. Allah menciptakan kita untuk jadi seorang pemimpin. Pemimpin untuk apa? Pemimpin untuk tubuh kita sendiri. Untuk memimpin apa? Sel-sel tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Agar apa nanti? Sel terjaga, kemudian sel ini akan membentuk jaringan, ya. Kemudian jaringan ini akan membentuk organ, ya. Kemudian organ ini akan membentuk apa? Ya kita manusia. Makanya kita agar tubuh kita sebagai seorang manusia agar tetap sehat dengan sempurna, maka yang utama yang harus kita jaga adalah selnya, ya. Nah kembali lagi, makanan sel itu apa ibu bapak? Apakah ayam, apakah nasi merah atau nasi putih, ya? Apakah antara nasi merah dengan nasi putih itu lebih baik dari nasi merah? Tidak. Sejatinya sel itu tidak membutuhkan yang namanya nasi, tidak membutuhkan yang namanya ayam, tidak. Tapi sel itu ada nutrisi yang paling penting yang dibutuhkan oleh sel kita. Ada 3 ibu bapak. Yang pertama adalah asam amino, ya kan? Yang kedua adalah oksigen, ya. Kemudian yang ketiga apa ibu dan bapak? Tubuh manusia tersusun, masya Allah, luar biasa. Paham ya? Jadi ada 3 nutrisi sel kita, ya kan? Kita mau makan apa, ya sel ini nggak butuhkan ayam, nggak butuhkan apa, tapi proses-proses kimia makanan itu dirubah. Makanya perbaiki asupan makanan kita dengan pemenuhan ketiga tadi. Air kita tercukupi, ya, oksigen kita tercukupi. Makanya Rasulullah menjadikan olahraga itu sebagai sunnah. Untuk apa? Kita bisa mendapatkan oksigen ini dengan baik, ya, agar melatih juga otot-otot kita. Agar apa? Otot kita itu sumber atau kekuatan yang menopang apa tadi? Tulang-tulang kita, ya, termasuk tulang sulbi, tulang torakal, tulang limbal kita dijaga oleh otot. Ketika otot kita jadi lemah, apa yang akan terjadi bapak dan ibu? Rangka tulang itu akan terjadi pengeroposan. Makanya banyak ibu-ibu yang umur-umur sekarang masih muda, tubuhnya sudah bangun tidur kadang apa? Kalau orang Jawa mengatakan pada pegel linu. Ya karena itu ototnya ibu-ibu nggak pernah dilatih, ya kan? Betul nggak? Nih sekarang saya tanya, hari ini saja, apakah ibu tadi sudah melatih otot ibu-ibu? Belum. Masya Allah. Otot ini diciptakan sama Allah. Untuk apa dijaga? Dijaga dari apa? Nutrisi tadi, nutrisi sel. Kemudian dijaga dari apa? Kita melatihnya. Kalau sesuatu tidak pernah dilatih, apakah kita akan jadi pintar? Tidak. Orang anak kecil yang mau belajar dari kecil pun itu dilatih. Oleh siapa? Oleh ibu guru kita. Nah. Bisa pas. Jadi itu nih, ini kalau bahas nanti lama. Saya 7 poin saja untuk ibu. Jadi nutrisi sel ibu ini harus tercukupi. Nah, pada saat ibu tadi terjadi sekarang terjadi seperti ini karena genetik dari kedua ibu bapaknya. Pertama dari segi psikologisnya kemungkinan tadi Ustadz sudah menyinggung sedikit bahwa mungkin ada permasalahan-permasalahan antara keharmonisan antara ibu dan bapak.
Ya, di sini saya tidak akan membahas kenapa karena ini nanti detail sekali sampai tingkat gen, nanti sampai tingkat DNA, sampai tingkat bakteri kalau kita bahas. Itu yang pertama. Kemudian nutrisi, mungkin nutrisi yang dikonsumsi ibu bapaknya terjadi permasalahan malnutrisi, baik makronutrisi maupun mikronutrisinya. Makanya ini tadi kita harus benar-benar ibu menjaga untuk bisa menutrisi sel ini dengan baik, yaitu oksigennya, airnya tercukupi, kemudian asam aminonya tercukupi. Asam amino itu didapat dari mana? Ya, kalau yang belajar biologi sama kimia pasti akan tahu. Asam amino di dalam tubuh kita itu didapat dari protein-protein baik hewani maupun tumbuhan yang kita makan setiap hari-hari. Itu nanti akan dicerna oleh lambung kita menjadi yang namanya asam amino. Ya. Kemudian nasi, semua karbo yang masuk ke dalam tubuh kita itu nanti akan dirubah menjadi yang namanya glukosa melalui proses glukolisis nanti di dalam tubuh. Ya, sehingga yang namanya sel inilah makanan sel. Bukan makanan sel itu nasi, bukan makanan sel itu ayam tadi. Pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya yang masuk ke dalam tubuh kita ya harus sudah berbentuk yang namanya asam amino, kemudian glukosa, kemudian dari buah-buahan dan mineral yang masuk itu jadi ion kompleks di dalam tubuh kita. Nah, dia adalah calon nutrisi kita. Makanya untuk ibu ini masih hubungannya yang tidak sadarkan diri dari faktor genetik lebih dominan. Nah, untuk bisa agar itu tidak terjadi lagi, maka asupan selnya itu harus tercukupi. Ini sudah sampai tingkat sel. Ya, makanya ini harus selnya tercukupi. Pola makannya harus benar-benar diperbaiki. Kemudian yang sering mengecokkan sel ini terjadi pelemahan, kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah dimodifikasi. Tahu enggak makanan-makanan yang sudah dimodifikasi? Iya. Tahu enggak? Enggak, ini makanan-makanan yang dimodifikasi ini contohnya misalkan ibu makan minuman yang rasa durian. Apakah itu dari durian asli? Biasanya kebanyakan tidak. Seperti sarimi rasa ayam bawang, apakah di mie itu ada ayamnya? Kan tidak. Inilah yang sering, makanya ibu-ibu yang sering, ini untuk tip ibu-ibu yang sering terjadi permasalahan di dalam lambung, hindari konsumsi makanan-makanan yang modifikasi ini. Ini hubungan secara ilmiahnya kalau kita bahas panjang, karena waktunya yang tidak memungkinkan. Makanya untuk kasus ibu ini nutrisi sel harus tercukupi. 3 poin itu harus tercukupi. Insya Allah ketika itu tercukupi, kemudian ibu tetap harus melakukan aktivitas olahraga ringan untuk bisa menjaga otot itu bekerja dengan baik untuk menopang sistem saraf kita, menopang tulang-tulang kita untuk bisa tidak terjadinya hal-hal yang sudah tadi ibu rasakan. Nanti untuk lebih lanjut lagi boleh konsultasi ke admin Arsada untuk lebih dalam lagi menangani kasus-kasus yang ada, karena kalau kita bahas waktunya tidak akan cukup seperti itu. Mungkin seperti itu. Paham nggak Bu? Apa? Apa loh? Hah? Ya, tadi makanan sel apa aja? Air, asam amino, oksigen. Ya, itu diperhatikan baik-baik yang tadi dijelaskan sama Dr. David. Masya Allah, banyak ilmu yang kita dapatkan. Dicatat, catat nggak? Murojaah lagi, asam amino didapat dari mana? Ya. Gampangnya daun kato sama daun kelor ya Mas. Ya, paling tinggi ya, bisa dibikin sayur bening tambah tempe sama sambal bawang. Aduh, sedep banget ya, jadi lapar. Jangan dimarahin lagi. Paham ya Bu ya? Jadi sebenarnya bukan hanya perkara soal goib aja kok, kenapa kesadarannya jadi geser, atau bahasa orang itu ruh yaksoh atau sukmanya geser atau apapun sebutannya, tapi lebih cenderung kepada faktor psikis yang goncang antara bapak ibu dan ibu sendiri. Makanya saya katakan ada hubungan yang beku
antara ibu sama orang tua. Solusinya datang ke mereka, sungkan, cari ridhonya, mondak restu. Ya sama bapak. Kemudian